Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Kurniasari dari D3 Kebidanan Tanjung Karang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan ektopik terganggu. Kehamilan ektopik terganggu adalah hamil di luar kandungan atau rahim. Jika kehamilan normal, hasil konsepsinya berimplantasi dalam endometrium atau uterus, sedangkan pada kehamilan ektopik terganggu, ia akan berimplantasi di saluran tuba, ovarium, abdominal, serviks, atau leher rahim. Dari keempat ini yang biasa terjadi di saluran ampula tuba. Untuk kehamilan ektopik terganggu ini, jika implementasinya pecah akan membahayakan sang ibu dan kandungannya. Meskipun belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan kehamilan ektopik terganggu, namun kondisi ini seringkali dikaitkan dengan kerusakan pada tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan indung telur dan rahim. Kerusakan tuba falopi disebabkan oleh faktor genetik, bawaan lahir, ketidakseimbangan hormon, peradangan akibat infeksi atau prosedur medis, dan perkembangan organ reproduksi yang tidak normal. Faktor resiko kehamilan ektopik terganggu. 1. Berusia 35 tahun atau lebih saat hamil. 2. Memiliki riwayat radang panggul dan endometriosis. 3. Menderita penyakit menular seksual seperti gonore dan chlamydia. 4. Mengalami kehamilan ektopik pada kehamilan sebelumnya. 5. Menggunakan alat kontrasepsi jenis spiral. Gejala kehamilan ektopik terganggu. 1. Sakit seperti tertusuk di perut, panggul, bahu, dan leher. 2. Perdarahan ringan hingga berat dari vagina dengan warna darah yang lebih gelap dari darah menstruasi. 3. Pusing atau lemas. 4. Diare. Gejala-gejala tersebut harus segera diperiksakan ke dokter karena bisa menandakan pecahnya tuba falopi akibat kehamilan ektopik. Diagnosis kehamilan ektopik. 1. Tes kehamilan. 2. USG. Dokter akan melakukan pemeriksaan dengan USG transvaginal untuk memastikan terjadinya kehamilan ektopik. Selain membantu dokter kandungan melihat kondisi organ reproduksi pasien, prosedur ini dapat memastikan lokasi kehamilan secara akurat. 3. Tes lain yang dapat dilakukan adalah tes darah, guna mengukur kadar hormon HCG dan progesteron. Pada kehamilan ektopik, kadar kedua hormon tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan kehamilan normal. Pengobatan kehamilan ektopik terganggu. 1. Suntik methotrexate. Kehamilan ektopik tahap awal dapat diatasi dengan suntik methotrexate. Obat ini akan menghentikan pertumbuhan sel ektopik, sekaligus menghancurkan sel yang sudah terbentuk. Setelah pemberian suntikan, dokter akan memantau kadar hormon HCG dalam darah tiap 2-3 hari, sampai kadarnya menurun. Menurunnya kadar HCG menandakan kehamilan sudah tidak lagi berkembang. 2. Operasi laparoskopi. Pilihan lain untuk mengatasi kehamilan ektopik adalah dengan operasi lubang kunci atau laparoskopi. Melalui prosedur ini, dokter kandungan akan mengangkat jaringan ektopik dan bagian tuba falopi tempat jaringan ektopik menempel. Namun, bila memungkinkan, bagian tuba falopi tersebut cukup diperbaiki tanpa harus diangkat. 3. Operasi laparotomi. Untuk menangani pasien yang mengalami perdarahan berat akibat kehamilan ektopik, dokter kandungan akan melakukan tindakan darurat berupa laparotomi. Dalam laparotomi, dokter akan membuat sayatan besar di perut sebagai jalan untuk mengangkat jaringan ektopik dan tuba falopi yang pecah. Pencegahan kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik tidak bisa dicegah, tetapi resiko untuk mengalami kondisi ini dapat diturunkan. Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan, di antaranya
1. Hindari perilaku seks bebas atau seks yang beresiko, misalnya bergonta-ganti pasangan seks dengan tidak menggunakan kondom. 2. Hindari merokok sejak sebelum hamil. Ibu hamil juga dianjurkan untuk melakukan tes darah dan USG dengan rutin. Selain itu, untuk memantau perkembangan, pemeriksaan rutin dapat memeriksa atau mendeteksi kehamilan ektopik lebih awal sehingga bisa segera ditangani. Demikianlah penjelasan tentang kehamilan ektopik terganggu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.